memutuskan untuk membuat artisan, itu siapa yang bantu Bapak, Pak? Apakah Bapak bekerja sendirian atau ada tim di belakangnya? Enggak, saya enggak bekerja sendirian karena saya tahu betul apa yang ingin saya tuju. Yang ingin saya tuju itu munafik kalau saya nggak butuh uang. Tapi satu hal yang bisa saya tekankan adalah, yang saya pastikan adalah saya pengen bikin perusahaan besar, Pak. Dan yang saya punya ini seperti benih yang kecil gitu. Dan yang saya tahu, untuk membangun sebuah perusahaan besar, saya nggak bisa sendiri, Pak. Untungnya saya ada di lingkungan yang positif. Jadi saya punya sahabat-sahabat saya yang saya tahu betul mereka punya karakter yang baik. Saya ajak-ajakin tuh. Nggak semuanya mau, tapi ada yang mau gitu. Jadi ada yang backgroundnya dosen bisnis, kemudian itu background profesional, tapi di sisi lain dia juga seorang mentor yang baik. Karena walaupun saya pebisnis, Pak, saya ini manusia juga. Kadang ku rasa lelah, harus tampil sempurna, ingin ku teriakan. Banyak aspek yang mempengaruhi satu sama lain. Saya look up ke orang itu, kemudian ada kawan juga yang besar di risk management, saya libatkan juga. Kemudian ada teman-teman yang paham dengan area yang saya paling lemah, yaitu marketing, saya libatin juga. Jadi asik banget. Jadi kita ngomongin bagaimana, kita nggak ngomongin bagaimana kita besok jualan, tapi kita ngomongin bagaimana perusahaan ini besar. Dan jualan itu adalah salah satu hal saja, tapi banyak hal lain yang harus kita persiapkan dari sekarang. Dan itu yang tadi saya bilang, ini asik banget karena ada kolaborasi di dalamnya gitu. Dan harapannya perusahaan ini juga bisa bikin impact yang bagus, yang signifikan buat negara. Sekali lagi ingat, Pak, ini bisnis rokok loh ya, bisnis tembakau, sorry. Dan Bapak tahu kan segede apa perusahaan tembakau yang dari Indonesia? Oke. Nah, itu adalah cita-cita saya. Menurut Bapak, apakah rolling tembakau atau budaya tingwe, ngelinting itu masih bisa bertahan lama? Sejujurnya belum berani bilang dan perlu diuji, Pak, karena dari saya yang berada di keluarga tembakau, sejak tahun 2000-an awal itu sudah berkurang banyak banget tingwe ya. Ya. Karena sudah mulai banyak rokok yang keluar, kemudian generasi-generasi yang orang tua kita yang memang gemar tingwe udah pada nggak ada, itu udah berkurang banget. Hanya saja sejak COVID itu mulai naik tuh. Tapi sekali lagi bisa ditebak, orang ke tingwe itu sebagai pelarian waktu itu, ketika mereka kehilangan pekerjaan, kemudian ekonominya turun karena COVID. Mereka tetap pengen merokok, tapi harus cari yang nggak terlalu membebani keuangan mereka kan. Ya, tingwe solusinya. Nah, karena tren tingwe diawali dengan COVID, yang mana kita percaya yang namanya wabah ini juga akan hilang suatu saat nanti, dan sudah hilang. Kemudian ekonomi akan kembali pulih. Tentu saja kita harus aware, harus taruh perhatian bahwa mungkin karena alasannya COVID ini hanya bisa dibilang sebagai tren sementara kan. Dan dari teman-teman pelaku usaha tembakau juga mengatakan
tapi masih bisa diupayakan ketika kita pelaku bisnis ini berkolaborasi untuk bikin campaign bahwa Tingway itu punya kelebihan lain daripada perokok tembakau. Contoh lebih murah pasti. Satu hal yang nggak bisa konsumen rokok lakukan adalah mencoba barang sebelum mereka beli. Oh, tester. Saya rasa di warung rokok kayaknya nggak ada deh tester rokok, ya kan. Tapi kalau seorang pelinting, dia bisa datang ke toko tembakau, biasanya ada banyak pilihan tuh. Mereka bisa minta tuh, saya boleh cobain ini dulu nggak? Cari yang cocok baru bayar. Itu